I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Amelia, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membawakan materi mengenai inovasi pendidikan di Indonesia bersama anggota kelompok saya. Baik, langsung saja. Poin pertama yaitu konsep perubahan dan inovasi. Konsep perubahan dan inovasi pendidikan berbicara mengenai inovasi atau pembaruan, mengingatkan kita pada istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan suatu yang benar-benar baru, artinya hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan suatu benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan usaha, invention, dan discovery. Dalam kaitan ini, Ibrahim 1989 mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan yang berupa ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat. Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Subandia 1992-77. Proses dan tahapan perubahan itu ada kaitannya dengan masalah pengembangan development, penyebaran diffusion, dissemination, perencanaan planning, adopsi adoption, penerapan implementation, dan evaluasi evaluation. Subandia 1992-77. Menelaah mengenai perubahan pendidikan dan inovasinya, hendaknya dipahami tentang kategori apa yang ada dalam perubahan itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menurut Hussein 1985 mengatakan bahwa untuk melakukan studi tentang perubahan kurikulum dapat ditelusuri dari dua sisi, yaitu satu, berkenan dengan hakikat perubahan dan berkenan dengan masalah perubahan. Yang kedua yaitu berkenan dengan proses tahap perubahan dan berkenan dengan masalah pengembangan. Mengenai perubahan kurikulum, ciri dasar pada pendidikan kurikulum antara lain yaitu pertama, sadar akan tujuan. Yang kedua yaitu orientasi ke hari depan. Yang ketiga yaitu sadar akan penyesuaian beranjak. Dari tiga hal ini, maka kurikulum hendaknya dapat berorientasi menyesuaikan diri dengan tuntunan dan harapan yang akan terjadi di masa yang datang di masyarakat. Perubahan pendidikan terjadi karena diawali oleh adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang sedang atau yang telah berjalan. Pelaku utama dalam pelaksanaan pendidikan adalah guru, maka guru harus mempertimbangkan dalam mengadakan pendidikan. Di sisi lain, guru yakin akan pentingnya perubahan pendidikan, dan itu berarti bahwa partisipasi guru merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan perubahan dan pembinaan pendidikan guru. Akan hambatan kemampuannya untuk dan terlihat secara efektif, guru juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pihak, misalnya staf administrasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu pengertian inovasi pendidikan. Inovasi secara etymologi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya pembaharuan dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya. Yang dilakukan dengan sengaja dan berencana, tidak secara kebetulan. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil intervensi, penemuan baru, atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu mengenai tujuan inovasi dan siklus inovasi. Yang pertama yaitu tujuan inovasi. Ada banyak tujuan inovasi tergantung permasalahan yang dihadapi masing-masing inovator. Secara umum, tujuan inovasi antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan proses produksi, mengurangi bahan baku, mengurangi kerusakan lingkungan, mengganti produk atau pelayanan, mengurangi konsumsi energi, menyesuaikan diri dengan undang-undang. Tujuan dilakukan inovasi pendidikan terutama adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan efektivitas pendidikan, seperti sarana dan prasarana, serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya. Dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya, menuntut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya yaitu siklus inovasi. Siklus inovasi berlangsung seperti kurva difusi, di mana pada tahap awal tumbuh relatif lambat. Ketika kemudian pelanggan merespon produk tersebut sebagai sebuah kebutuhan, maka pertumbuhan produk meningkat secara eksponensial. Pertumbuhan produk akan terus meningkat bila dilakukan incremental inovasi atau mengubah produk. Di akhir kurva, pergerakannya melambat kembali dan cenderung menurun. Perusahaan yang inovatif akan bekerja dengan cara inovasi baru yang menggantikan cara lama untuk mempertahankan tumbuhnya kurva melalui pembaruan teknologi. Bila teknologi tidak dilakukan pembaruan, pertumbuhan akan cenderung stagnan atau bahkan menurun. Saya akan melanjutkan mengenai masalah-masalah yang menuntut diadakan inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, aktif sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, laju eksplorasi penduduk yang cukup pesat yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. 3. Melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Yang keempat, mutu pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada poin kelima, yaitu menganalisis berbagai upaya inovasi pendidikan di Indonesia. Inovasi pendidikan di Indonesia melibatkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa upaya inovasi pendidikan yang telah diimplementasikan di Indonesia. Perubahan dan pembaharuan struktur program. Inovasi melibatkan peninjauan dan restrukturisasi program pendidikan seperti yang dilakukan dalam proyek Perintis Sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman dan memastikan siswa memperoleh keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri dan masyarakat. Inisiasi dan implementasi efektif. Pentingnya memulai inovasi dengan perancangan yang matang dan implementasi yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses inisiasi harus dipertimbangkan kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan aktif dari semua pemangku kepentingan. Penggunaan teknologi. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran untuk mendukung pendidikan dalam era revolusi industri 4.0.
Pemanfaatan platform digital, pembelajaran daring, dan aplikasi pendidikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaktivitas. Pengembangan media pembelajaran. Kreativitas dalam pengembangan berbagai jenis media pembelajaran, termasuk video, animasi, dan aplikasi edukatif. Media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan minat siswa dan memudahkan pemahaman konsep. Baik, saya akan melanjutkan materi pada poin kelima. Selanjutnya yaitu pelatihan dan rekrutmen guru. Fokus pada pelatihan guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan penyesuaian dengan metode pembelajaran terkini. Proses rekrutmen harus selektif untuk memastikan guru memiliki komitmen dan dedikasi tinggi. Koordinasi dengan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pendidikan untuk menciptakan sinergi antara lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perusahaan atau lembaga masyarakat untuk mendukung keberhasilan inovasi. Evaluasi dan penilaian. Menetapkan indikator evaluasi yang jelas untuk mengukur efektivitas inovasi. Penilaian berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa upaya inovasi menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam kualitas pendidikan. Keterbatasan dan tantangan. Keterbatasan seperti perkiraan inovasi yang tidak akurat dan konflik antara pemangku kepentingan perlu diatasi dengan strategi yang cermat. Dukungan dan pemantauan yang terus-menerus diperlukan untuk mengatasi kendala dan menjaga keberlanjutan inovasi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus mendukung dan memantau inovasi pendidikan di Indonesia. Itulah tadi pembahasan yang telah disampaikan oleh saya dan rekan saya mengenai inovasi pendidikan di Indonesia. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.